Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 izin memaparkan hasil diskusi kami terkait analisis strategi marketing produk program mulia pada PT Pegadaian Persero. Perkenalkan, saya anggota kelompok 2. Nama saya Anggi Dian Lestari, NPM 1904201116. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Halo, perkenalkan, nama saya Sinta Nurhidayah, NPM nomor 190420100019. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan bab 2 dan juga bab terakhir, yaitu bab 5. Perkenalkan, nama saya Emilia Lailatul Maghfirah, NPM 190420100043. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nama saya Yuliana, NPM 1904201115. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan bab 3, yaitu bab metode penelitian. Bab 1 pendahuluan latar belakang PT Pegadaian sebagai tempat untuk melakukan analisis strategi pemasaran dengan menggunakan metode marketing mix dan analisis SWOT berdasarkan annual report. Pada tahun 2019, PT Pegadaian Persero meraih capaian kinerja gemilang sepanjang 2019 dengan meraup laba bersih sebesar 3,1 triliun rupiah, tumbuh 12%, dan membukukan outstanding pembiayaan OSL sebesar 50,4 triliun rupiah, tumbuh 23,3% di atas rata-rata industri nasional. Sementara NPL gross sebesar 1,75% dan total realisasi pembiayaan sebesar 145,6 triliun rupiah dan non-pembiayaan sebesar 4,7 triliun dengan pertumbuhan bisnis mencapai 23%. Nasabah baru 3,2 juta, tabungan emas 4,6 juta, serta pertumbuhan signifikan pada tabungan emas dalam kategori penjualan emas di Pegadaian sepanjang 2020 mencapai 6,5 ton, dengan rincian 1,89 ton atau 29% berasal dari penjualan cicilan emas batangan. Adapun sisanya sekitar 4,66 ton atau sekitar 71% dari total penjualan berasal dari pembelian. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan data yang tersedia di atas, maka dapat diidentifikasikan rumusan masalah yang akan menjadi topik dan pembahasan masalah adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana strategi marketing yang diterapkan PT Pegadaian Persero pada produk logam mulia. Dengan tujuan dilakukannya penelitian terhadap PT Pegadaian Persero adalah untuk mengetahui strategi marketing yang diterapkan PT Pegadaian Persero pada produk logam mulia. Selanjutnya kita akan beralih kepada bab 2, di mana pada bab ini kita akan belajar tentang landasan teori. Untuk pokok pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari strategi pemasaran. Dalam konsep pemasaran, menurut salah satu ahli yaitu McCarthy pada tahun 2014 mengemukakan bahwa komponen produk, harga, tempat, dan promosi atau lebih dikenal dengan bauran pemasaran 4P, product, price, place, and promotion dengan menitikberatkan perhatian yang berbeda pada keempat variabel tersebut. Karena tergantung pada pembuat keputusan pemasaran untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang cenderung berubah-ubah dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan perusahaan. Pokok pembahasan yang kedua adalah bauran pemasaran 7P atau marketing mix, di mana marketing mix atau bauran pemasaran didefinisikan dengan penggunaan alat pemasaran yang menggabungkan sejumlah komponen untuk memperkuat merek produk atau jasa dan untuk membantu dalam menjual produk atau layanan. Sementara itu, untuk pemasaran jasa diperlukan bauran pemasaran yang diperluas dengan penambahan unsur yang telah berkembang. Pemasaran jasa dikatakan sebagai salah satu bentuk produk yang berarti setiap tindakan atau perbuatan yang ditawarkan dari satu pihak ke pihak lainnya dan bersifat tidak berwujud. Sedangkan alat pemasaran tersebut dikenal dengan istilah 4P dan kemudian dikembangkan menjadi 7P yang dipakai sangat tepat untuk pemasaran jasa.
Pokok pembahasan yang ketiga adalah analisis SWOT. Strengths, Weaknesses, Opportunity, and Threats. Menurut Galafan, pada tahun 2014, analisis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunity, and Threats, yaitu analisis untuk mendapatkan strategi yang berguna atau efektif yang diterapkan sesuai pasar dan keadaan publik saat itu. Peluang atau opportunity dan ancaman threat dipakai untuk mengetahui lingkungan luar atau eksternal, kemudian kekuatan strength dan kelemahan weakness yang didapatkan melalui analisis dalam perusahaan atau internal. Bab 3 yaitu metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian dan metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam berkaitan dengan analisis strategi marketing produk logam mulia pada PT Pegadaian Persero. 3.2 Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah data penjualan dan strategi pemasaran logam mulia pada PT Pegadaian Persero. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah data penjualan dan strategi pemasaran logam mulia PT Pegadaian Persero tahun 2019 atau Annual Report PT Pegadaian Persero tahun 2019. 3.3 Sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu data penjualan dan strategi pemasaran logam mulia tahun 2019, dan teknik pengambilan data adalah teknik studi kepustakaan berdasarkan laporan keuangan atau Annual Report PT Pegadaian Persero tahun 2019 yang diperoleh dari website resmi PT Pegadaian Persero. Selanjutnya, bab 4. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selama kurang lebih 1 minggu melalui media elektronika di PT Pegadaian Persero, strategi pemasaran produk logam mulia yang dilakukan melalui strategi bauran pemasaran 7P. 7P yang pertama yaitu produk. Dari hasil kajian kepustakaan, PT Pegadaian Persero menjamin keamanan, keaslian, dan kemurnian produk logam mulia. Proses dalam pengajuan pembiayaan cukup mudah dan profesional. Jangka waktu angsuran pembiayaan logam mulia mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan dengan uang muka mulai dari 15% hingga 50% dari nilai logam mulia. Yang kedua, place. Strategi tempat yang ditetapkan dengan melakukan akselerasi penguasaan pangsa pasar dengan membuka unit pembantu cabang di berbagai tempat untuk memudahkan nasabah dalam memperoleh informasi tentang pembelian logam mulia, serta memudahkan nasabah untuk membayar jika melakukan pembelian secara kredit. Yang ketiga, promotion. PT Pegadaian Persero menerapkan strategi promosi menggunakan 2 cara. Yang pertama, periklanan atau advertising, yaitu menggunakan media internet, spanduk, umbul-umbul, brosur, dan iklan di televisi. Dari beberapa media yang digunakan dapat menekan biaya operasional dan dampak yang diperoleh terbilang positif sampai sekarang. Yang kedua adalah publikasi atau publicity, yaitu dengan memancing nasabah menggunakan media pers seperti surat kabar, koran, majalah, forum internet, dan lain sebagainya. Untuk strategi yang keempat adalah price, yaitu strategi harga yang ditetapkan menggunakan sistem margin, tarif administrasi, dan uang muka. Tarif biaya administrasi pembelian logam mulia yaitu sebesar Rp50.000 per transaksi. Uang muka yang ditetapkan sebesar 15% sampai dengan 50% dari nilai logam mulia. PT Pegadaian Persero menetapkan margin sebesar 0,92% sampai 2,5% dari setiap taksiran harga emas tergantung dari lama cicilannya. Yang kelima, people. Pegawai bertatap muka langsung dengan nasabah, sehingga perlu dilakukan peningkatan produktivitas pegawai dan meningkatkan layanan dengan cara memberikan motivasi material dan non-material. Yang keenam, proses. PT Pegadaian Persero dalam aspek proses dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan PT Pegadaian Persero kepada calon nasabah maupun nasabahnya.
dengan mempermudah pembelian logam mulia secara tunai maupun kredit dan meningkatkan sistem dan prosedur yang ada akan merefleksikan penilaian terhadap pelayanan yang dilakukan apakah cepat atau lambat. Yang ketujuh, physical evidence. Bukti fisik PT Pegadaian terdiri dari dua jenis, yaitu bukti penting atau essential evidence yang meliputi desain, tata letak gedung, dan sebagainya. Sedangkan bukti pendukung peripheral evidence meliputi surat, tiket, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal dari PT Pegadaian Persero menggunakan analisis SWOT. Pertama-tama, kita akan menganalisis faktor internal PT Pegadaian Persero terlebih dahulu. Analisis yang pertama adalah strength atau kekuatan. Poin yang pertama, pelayanan dan proses pembiayaan yang mudah dari awal pengajuan hingga selesai. Poin yang kedua, jangka waktu pelunasan pembiayaan angsuran logam mulia fleksibel, dapat dilunasi sebelum jatuh tempo dan akan mendapatkan diskon margin. Yang ketiga, memiliki kantor yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh nasabah. Yang keempat, pembiayaan angsuran logam mulia dapat dibayarkan melalui ATM maupun aplikasi Pegadaian sehingga nasabah tidak perlu datang langsung ke kantor Pegadaian. Analisis yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Poin yang pertama adalah aplikasi Pegadaian yang sering error karena keterlambatan melakukan pengupdatean sistem sehingga nasabah banyak yang mengeluh. Yang kedua, keterlambatan proses pendistribusian logam mulia. Yang ketiga, promosi yang belum optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui produk mulia dari PT Pegadaian Persero. Yang keempat, kualitas pelayanan yang belum sesuai keinginan nasabah dikarenakan antrian yang banyak. Selanjutnya, kita akan menganalisis faktor eksternal PT Pegadaian Persero. Analisis yang pertama adalah opportunity atau peluang. Poin yang pertama adalah harga emas yang terus mengalami perubahan atau fluktuatif. Maka, jika harga emas naik melebihi harga saat nasabah membeli, kemudian nasabah menjualnya, akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, masyarakat tertarik untuk memiliki emas bersertifikat karena emas dianggap sebagai lambang kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, peluang PT Pegadaian Persero untuk memiliki nasabah baru akan tinggi seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk. Yang keempat, nasabah lama yang merasa puas akan menceritakan kepada orang lain sehingga menjadi peluang PT Pegadaian Persero untuk memiliki citra yang positif. Analisis yang kedua adalah threats atau ancaman. Yang pertama, semakin suksesnya suatu produk, maka peluang adanya pesaing baru dengan produk sejenis akan semakin banyak pula. Yang kedua, dalam masyarakat memungkinkan untuk membentuk kelompok arisan logam mulia. Yang ketiga, pesaing memiliki strategi marketing yang lebih baik dari PT Pegadaian Persero. Yang keempat, munculnya logam mulia palsu. Sekarang kita akan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal dari PT Pegadaian Persero menggunakan tabel IFAS atau Internal Factor Analysis SWOT dan EFAS atau External Factors Analysis SWOT. Pada tabel IFAS terdapat strength dan weakness. Nilai total dari strength terdapat 194 poin, sedangkan nilai total weakness terdapat 232 poin, sehingga selisih dari nilai total strength dan nilai total weakness adalah minus 38 poin. Untuk tabel EFAS atau External Factor Analysis terdapat opportunity dan threats. Nilai total opportunity sebesar 230 poin. Sedangkan nilai total threats sebesar 226 poin, sehingga selisih dari nilai total opportunity dan nilai total threats sebesar 4. Hasil dari analisis menggunakan tabel IFAS dan tabel EFAS yaitu min 38,4. Jadi, PT Pegadaian Persero menempati kuadran 3. Pada kuadran tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang ditetapkan cenderung lemah dikarenakan titik SWOT berada di kuadran 3, di mana posisi ini merepresentasikan sebuah organisasi yang lemah namun sungguh-sungguh berpeluang. Bab 5. Kesimpulan dan saran.
Untuk kesimpulan yang dapat kita tarik dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa secara keseluruhan, strategi bauran pemasaran yang telah ditetapkan oleh PT Pegadaian Persero sudah cukup baik. Namun, untuk kondisi internal masih perlu dilakukan perbaikan. Oleh karena kondisi itu, setelah dilakukan proses analisis SWOT, PT Pegadaian Persero dapat menempati posisi pada kuadran ketiga. Untuk saran, maka dapat diberikan saran berupa yang pertama, perlu adanya peningkatan sistem aplikasi Pegadaian untuk tidak terjadi keterlambatan dalam melakukan pengupdatean sistem sehingga nasabah akan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan. Kemudian yang kedua yaitu perlu adanya ketepatan waktu dalam pendistribusian logam mulia. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah perlu adanya peningkatan sistem pelayanan yang berkualitas dalam mengatasi antrian yang panjang. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami berkaitan dengan analisis strategi marketing produk logam mulia pada PT Pegadaian Persero. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.